Aturan menerima. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semoga kalian sehat, baik dan juga serta dalam lingkungan insan yang dewasa. Ibu absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa, Virgo? Desi. Kenapa? Desi izin, Bu, ada acara keluarga. Kalian sudah sarapan? Sudah. Jadi, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya. Sebelum kalian ke sekolah, apa kalian sudah sembahyang? Sudah. Saat di rumah juga, apa orang tua kalian atau ibu kalian itu sesudah selesai memasak, apa menyuruh kalian itu ngejot atau mesaiban? Iya, Bu. Jadi itu merupakan, ada yang tahu? Surat kita bersyukur. Yang kita tulisan dia, mesaiban itu merupakan Bentuk yangnya mungkin, Ibu. betul sekali Virgo. Jadi kita akan membahas tentang yajnya. Nah, nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Jadi sebelum ke nilai-nilainya dalam kitab Ramayana, di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 14 itu dikatakan karena makanan makhluk bisa hidup, karena hujan makanan bisa dihasilkan, karena yadnya hujan turun dan yadnya itu lahir dari karena kerja. Jadi aktivitas yang didasari yadnya akan memutar roda kehidupan sehingga berjalan harmonis. Perputaran kehidupan ini disebut dengan cakra yadnya. Jadi sudah terbayang apa itu yadnya? Sudah. Ada yang tahu yadnya? Virgo mungkin dari tadi sudah. Yangnya itu pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Betul sekali apa yang dikatakan Virgo nih. Jadi yadnya itu secara etimologi berasal dari kata yadnya yang artinya itu korban suci. Dari kata yad itu menjadi yajus yang artinya aturan pelaksanaan yadnya. Dari yajus ini kemudian menjadi yajamana, yaitu orang yang melaksanakan yadnya. Jadi yadnya adalah segala aktivitas yang dilaksanakan atau dilakukan sebagai wujud persembahan kepada Tuhan atas dasar ketulusan tanpa pamrih. Jadi dasar melaksanakan yadnya itu yaitu dengan adanya hutang atau dengan trirena. Adanya 3 hutang ini harus dibayar. Jadi kita lahir ke dunia ini sudah memiliki hutang. Yang pertama hutang kepada Tuhan yang disebut dengan Dewa Rena. Hutang kepada orang tua atau leluhur disebut dengan Pitra Rena. Dan yang terakhir hutang kepada guru disebut dengan Resi Rena. Menurut Lontar Karawasrama ada 5 yadnya. Yang pertama dewa yadnya yang dipersembahkan kepada dewa, yaitu berupa persembahan dengan sesajen. Yang kedua resi yadnya itu punya buah-buahan, makanan kepada para maharsi. Yang ketiga ada manusia yadnya itu memberikan makanan kepada masyarakat ataupun orang-orang di lingkungan sekitar kita. Yang keempat ada pitra dana, yaitu puja dan banten kepada para leluhur. Jadi kita tidak boleh melupakan leluhur yang sudah meninggal. Jadi kita akan selalu setiap perayaan itu membawa sesajen ke pura ataupun ke setre. Yang terakhir ada budayanya itu puja yang berupa cadu kepada para buta. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan yadnya itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada berdasarkan waktu pelaksanaan. Nah, ada nitya yadnya, yang artinya itu yadnya yang dilakukan setiap hari. Nitya yadnya ini juga dibagi menjadi 3. Ada yang tahu?
Tulisan dia yang tadi itu masuk ke nitiannya, yang kedua mesaiban atau ngejor itu masuk ke nitiannya, yang terakhir proses pembelajaran itu yang disebut dengan jenayahnya. Yang kedua ada nikayanya. Nah, nikayanya itu adalah yanya dilakukan berdasarkan sase buku. Jadi ada yang tahu apa aja contoh dari buku misalnya? Saraswati, Bu. Tuh, Saraswati, Galungan, Tuningan, dan berdasarkan buku itu. Terus yang berdasarkan sase, Erina mungkin dari tadi tidak menjawab. Oh, pernah Film. Jadi itu yang berdasarkan sase. Yang ketiga ada insidental, yaitu ianya yang dilaksanakan pada hari tertentu atau tidak terjadwal. Mungkin ada yang tahu Virgo? Kalau peresmian sesuatu misalnya rumah kayak gitu termasuk nggak, Bu? Ya, termasuk itu juga salah satu dari contoh insidental. Jadi mencaru atau sebelum kita masuk ke rumah itu kan ada yang namanya mastas, itu termasuk ke dalam insidental. Maaf ada anak ya, itu nomornya salah. Yang kedua ada menurut kuantitasnya. Jadi menurut kuantitasnya itu Ibu tulis ya, ada spidolnya, menurut kuantitas yang pertama ada niste, yang kedua ada madya, dan yang ketiga ada utama. Mungkin ada yang tahu bagian niste ini? Tuh, lagi. Jadi benar yang dikatakan itu yang pertama Mister, kemudian ada Majani, bisa ya baca? Bisa Ibu. Mister, yang terakhir ada Mister utama, maaf ya. Ada utama Mister. Jadi ini merupakan bagian dari Mister. Yang kedua ada madya. Mungkin ada yang tahu? Madya Mister. Ya. Madya Mister. Terus Madya Ibu, maaf, tadi saya salah sebut yang pertama. Yang pertama itu harusnya Mister Madya gitu kembali. Maaf Ibu. iya, Ibu juga. Bu, ya Mister. Mister Madya. Nah, utama. Yulsa bisa menjawab? Mister Ning utama. Mister Ning utama. Kemudian Dianing utama. Dianing Utama. utama. Utama Ning utama. Jadi itu merupakan bagian dari menurut kuantitasnya. Kemudian ada yang berdasarkan nilainya dilihat dari kualitas. Yang pertama itu ada pamasikayatnya, yaitu yadnya yang ini merupakan yadnya tanpa mengindahkan petunjuk sastra. Yakni ada mantra, kidung, daksina maupun srade.
Yang kedua ada Raja Sinta Yadnya, yaitu Yadnya yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasil dan juga bersifat pamer ataupun foya-foya. Nah, jadi ketika anak-anak sudah mengetahui kedua penjelasan ini, maka kalian pasti akan selalu ataupun kalian akan berpikir ke orang yang misalnya ini kita ketemu saat berdana kunyil. Orang tersebut bersama temannya dan dia pun menunjukkan bahwa bapak ini melakukan dana kunyil sebesar 200.000, kemudian temannya 50.000. Mungkin anak-anak berpikir nih bapaknya ini pamer gitu, 200.000 aja pamer, sedangkan temannya 50.000. Nanti kan kayak ada perbandingan mungkin. Jadi kita tidak bisa menilai orang tersebut karena kita tidak tahu apa isi pikiran mereka, mana mereka maupun budi mereka. Yang ketiga ada sakti riyadnya. Jadi riyadnya yang dilakukan berdasarkan kebijakan selada agama, mantra dan juga dasina. Dari penjelasan ibu ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu lanjut nih. Adapun ringkas cerita Ramayana, mungkin anak-anak tidak asing lagi mendengar kata Rama. Ya. Nah, Ramayana ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata Rama dan juga Ayana yang berarti perjalanan Rama. Jadi cerita epos ini diubah oleh Resi Walmiki. Nah, Ramayana juga terdapat dalam sastra Jawa yaitu Kekawin Ramayana. Adapun 7 kanda yang dibagi dalam sastra Ramayana yang pertama adalah Balakanda, Ayodhya Kanda, Amenaka Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan terakhir Uttara Kanda. Nilai-nilai yadnya dalam Ramayana. Dewa yadnya yang adalah yadnya yang dipersembahkan kepada Ida Sang Yang Dewasa ataupun Tuhan. Di dalam cerita Ramayana banyak terdapat hakikat dewa yadnya seperti pelaksanaan homoyadi. Jadi yang anak-anak lihat itu gambar tersebut adalah merupakan homoyadinya atau Agnihotra, berarti penyucian. Maka dari upacara ini yaitu sebagai upaya penyucian melalui perantara dewa Agni. Jadi kenapa sih Raja Dasarata ini melakukan ritual Agnihotra? Jadi Raja Dasarata ini melakukan Agnihotra ini untuk meminta atau memohon agar istri Raja Dasarata ini bisa hamil. Karena Raja Dasarata ini memiliki 3 orang istri dan mereka itu belum memiliki keturunan. Ada yang tahu siapa saja nama istri dari Raja Dasarata? Yang pertama Kausalya, kedua Kakeyi, yang ketiga ada Sumitra. Ketika Raja Dasarata sudah melakukan Agnihotra ini, beberapa bulan kemudian istri ketiganya ini hamil, tapi tidak berbarengan ya anak-anak, tetapi pertama Kausalya. Kausalya ini melahirkan anak yang begitu tampan, berwibawa. Ada yang tahu namanya? Rama. Yang kedua Kakeyi, dan juga melahirkan seorang putra yang bernama Bharata. Betul. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah Sumitra, melahirkan 2 orang putra. Yang pertama Laksamana dan Satruna. Jadi itu alasan Raja Dasarata ini melakukan Agnihotra. Yang kedua ada upacara Pitra Yadnya. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur. Kata Pitra itu bersinonim dengan kita yang artinya ayah, orang tua. Nah, dalam Ramayana ini, di mana di gambar pertama itu merupakan tokoh si Rama itu memiliki kebijaksanaan, kepintaran, kegagahan, dan juga menunjukkan rasa
mengasingkan diri Itu kan itu. betul sekali Elina, mengasingkan diri ke hutan. Yang ketiga ada manusiawi, yaitu memberi makan pada masyarakat dan melayani tamu dalam upacara. Namun di penerapan di Bali ini upacara manusiawi itu tergolong sarira samsara, yaitu peningkatan kualitas manusia. Pada cerita Ramayana ini dapat dilihat dari pernikahan Rama dengan Sita. Jadi Rama dengan Sita ini menikah karena adanya sayembara, di mana Rama ini memenangkan sayembara, yaitu mengangkat busurnya Raja Janaka yang diberikan oleh Dewa Siwa. Karena beberapa puluh tahun yang lalu Raja Janaka ini kan diberikan busur oleh Raja Desiwa, tapi tidak bisa mengangkat, orang siapapun tidak bisa mengangkat busur tersebut. Maka Raja Janaka pun mengadakan sayembara, siapa yang dapat mengangkat busur ini akan menikah dengan anaknya, yaitu Sita. Makanya Rama ini menikah dengan Sita karena Rama berhasil mengangkat busur tersebut. Adapun yaitu Resi Rena, yaitu menghormati dan memuja resi atau pandeta. Nah, dalam Ramayana dapat dilihat para tokoh ataupun masyarakat itu yang ada di negeri Ayodhya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat keagamaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Bhutayanya, yaitu bertujuan untuk mewujudkan Buta Kala menjadi Buta Hita. Ada yang tahu Buta Hita itu? Jadi menetralisir yang kekuatan negatif menjadi positif, dia seimbang. Jadi bisa mensejahterakan dan melestarikan alam lingkungan. Namun pada etos Ramayana dapat dilihat pada pelaksanaan Homeyagya yang tadi itu, yang dibarengi dengan ritual Buta Yagya sebagai yagya yang diutamakan, juga dibarengi dengan ritual Buta Yagya untuk menetralisir kekuatan negatif agar menjadi sejahtera. Ada yang bisa ngasih contoh Buta Yagya yang dalam di agama kita dalam Hindu atau di Bali ini? Cara mencari terus kali ini bisa respon. Nah, jadi ada yang ditanyakan ya? Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah itu. Ya, Virgo kenapa? Tadi kan mau bertanya kayaknya itu Tidak jadi ibu. kenapa nggak jadi? Tidak mengerti. Kalau tidak ada yang bertanya berarti semua sudah mengerti. Jadi keluarkan selembar kertas, isi nama, nomor absen, dan juga kelasnya. Tidak ada yang kerjasama. Jadi sini ibu akan membacakan ada 5 soal. Jadi di sini ABC, kalian tinggal tulis seumpama nih A saja nih, biar cepat, biar ibu bisa tahu seberapa kemampuan anak-anak dalam menyimak materi yang ibu berikan. Sudah siap semua? Sudah. Yang pertama, Ayodhya Kanda dalam epos Ramayana ini menceritakan sang Dasarata yang memerintahkan kepada anaknya, yaitu sang Rama, diasingkan ke hutan selama 14 tahun. Sebagai wujud bakti kepada sang ayah, Rama menerima perintah tersebut dan pergi ke hutan. Selama perjalanan, Rama pergi ke hutan dan sampai kembali. Yang mendampinginya adalah Dewi Sita dan juga Laksmana. Dari cerita tersebut, nilai karakter apa sih yang dapat kita temukan dalam cerita tersebut? A. Kesetiaan dan tanggung jawab. B. Santun. C. Gotong royong. D. Disiplin. E. Ketaatan. Tidak ada yang tidak sama nih. Yang kedua, dalam cerita Ayodhya Kanda, Laksmana selalu berbakti kepada kakaknya dan ikut menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Demikianlah hiarnya yang bisa dipersembahkan oleh Laksamana kepada sang Rama sebagai kakaknya. Dalam cerita tersebut, dalam Pancayanya merupakan implementasi dari hiarnya
dewayanya, B resiannya, C fitrayanya, D manusianya, E buteyanya. Yang ketiga, Bharata adik dari Sang Rama yang memerintah Ayodhya dengan kebijaksanaan selama Rama tinggal di hutan. Bharata yang selalu hormat kepada Sang Rama. Nah, perilaku Bharata tersebut merupakan implementasi dari ajaran A dewayanya, B resiannya, C fitrayanya, D manusianya, E buteyanya. Sudah? Yang keempat, Rama selalu berusaha menyayangi ayahnya, yaitu Sang Dasarata. Sekalipun harus menerima pembuangannya selama 14 tahun ke dalam hutan, implementasinya yang Rama lakukan sebagai anak kepada Sang Dasarata ada dalam nilai-nilai karakter kehidupan sebagai hakikat dari nilai ajaran A dewayanya, B resiannya, C fitrayanya, D manusianya, E butayanya. Sudah? Yang terakhir, Bharata memerintah Ayodhya dengan baik dan bijaksana selama Rama tinggal di hutan. Jadi bentuk pengabdian dan bakti Bharata dalam kepemimpinan mencerminkan nilai-nilai A tanggung jawab, B spiritual, C sosial, D disiplin, E kejujuran. Sudah? Erina mohon bantuannya untuk mengambil nomor jawaban soal penanya. Terima kasih. Gimana anak-anak? Soalnya susah-susah apa gampang? Lumayan. Nanti ibu periksa ya. Kajian pagi. Jadi materi yang kita pelajari ini demikian. Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Jadi kesimpulannya itu niatnya adalah kan korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Bentuk-bentuk niatnya ada 3, jadi berdasarkan waktu, pelaksanaan, kualitas, kuantitas. Jadi kisah Ramayana itu terdapat juga nilai-nilai niatnya. Nah, dalam keseluruhan nilai-nilai niatnya dalam kehidupan kita itu bisa sebagai yang pertama sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, yang kedua sebagai ungkapan rasa terima kasih, yang ketiga sebagai penyucian, yang keempat sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang kelima untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi sekian pemaparan materi dari Ibu. Untuk tugas minggu depan, coba anak-anak cari di dalam kanda-kanda Ramayana itu kan ada 7. Tulis secara singkat di dalam barakanda itu mengenai atau membahas tentang apa, dan begitu pun selanjutnya nanti ketua kelas kumpulkan ke ibu, nanti biar ibu periksa untuk minggu depannya. Sekian ya anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maturang para santi. Om santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Ibu. Belajar yang rajin. Dan jangan lupa dengan materi yang Ibu ajarkan ya. Ibu izin keluar ya.